Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan guru semuanya dimanapun berada senusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aplikasi rapor P5. Mungkin untuk sebagian Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi rapor P5, namun tidak ada salahnya mengikuti video ini sebagai referensi lain atau referensi tambahan, dan apabila cocok ya bisa digunakan, karena yang akan saya bagikan ini adalah aplikasi rapor P5 full version. Memang di sini dikunci, namun saya kasih tahu kuncinya. Semua set kuncinya 1, 2, 3, 4 untuk membukanya. Jadi bisa sambil untuk belajar juga oleh Bapak Ibu guru semua di rumah kalau yang ingin belajar. Tapi kalau yang hanya ingin menikmati, ini udah tinggal di input data siswa, data sekolah, nilai P5-nya, dan dicetak rapornya. Simple banget. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada data sekolah ya. Di sini tentunya masukkan nama sekolahnya ya. Selanjutnya ini ada data siswa. Tinggal dimasukkan data siswanya. Selanjutnya di sini dimensi P5. Ini sesuai dengan permennya ya. Ini sampai semua fase ada. PAUD, fase A, fase B, fase C itu untuk SD. Selanjutnya fase D untuk SMP, fase E untuk SMA, E dan F ya untuk SMA. Ini sudah lengkap untuk setiap fasenya. Untuk dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada input nilainya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilannya. Oke. Nanti bagaimana cara inputnya akan saya share, saya akan bagikan. Selanjutnya di sini rapornya. Di sini ada 3 halaman tentunya. Nah, halaman pertama ya Bapak Ibu. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Nah, halaman pertama ini ya untuk lembar depannya. Di sini ada kesempatan untuk 3 project ya. Selanjutnya halaman kedua untuk project pertama, halaman ketiga untuk project kedua, halaman keempat untuk project ketiga, yaitu deskripsinya. Oke, kita lanjut saja ke penjelasannya. Untuk halaman menu, di sini kita masukkan identitas rapor. Ada semester, ada tahun pelajaran, tanggal penilaian, tanggal rapor. Selanjutnya ada fase. Nah, di sini karena judulnya bisa untuk semua fase, di sini bisa muncul ya. Ada fase A, B, C, D, E, dan F. Oke, kita pilih fase A misalnya. Nah, di sini fase A hanya muncul kelas 1 dan kelas 2 ya. Kalau kelas 1 kelas 2 di sini otomatis guru kelas ya, Bapak Ibu. Ini nomor ID, ini berarti di sini tinggal langsung tulis ya. NIP titik. Tuliskan NIP-nya. Nama guru kelasnya siapa. Tapi kalau di sini kita pilih fase D, selanjutnya di sini kita ada pilihannya kelas 7, 8, 9. Dan di sini otomatis menjadi wali kelas tentunya ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Karena untuk pilihan fasenya kelas menyesuaikan kelasnya ya otomatis. Nah, di sini untuk dimensi P5 referensinya dia akan mengikuti pilihan di menu pertama tadi. Kalau di menu rapornya kita pilih fase A, maka deskripsi di rapor P5-nya akan menyesuaikan dengan yang di fase A tentunya. Kalau kita pilih fase B, maka deskripsi yang keluar di rapor P5 terkait dimensi, elemen, dan subelemen sesuai dengan fase B. Begitu terusnya sampai fase E, fase F. Nah, ini udah dibuat otomatis tentunya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya input nilai. Oke.
Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsi itu standar aja. Kita bisa langsung kopas dari modul ajar. Modul ajar modul ajar P5 tentunya ya Bapak Ibu ya. Untuk modul ajar P5 sudah banyak di PMM, bisa di download, bisa di ATM ya, amati tiru modifikasi tentunya. Nah, untuk bagian deskripsinya ini biasanya di latar belakang, kita tinggal copy paste jadilah, gampang. Selanjutnya untuk temanya apa? Temanya di sini ada pilihannya ya tentunya Bapak Ibu ya. Oke, gaya hidup, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. Kita pilih misalnya gaya hidup berkelanjutan. Terus judulnya kita tulis aktivitas asik dan menyenangkan. Deskripsinya sesuai modul. Nah, dimensinya apa? Biasanya dimensinya ini dari 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kita pakainya cuma 3 biasanya atau 2. Nah, misalnya kita dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini elemennya itu menyesuaikan. Bisa akhlak beragama, akhlak pribadi, ya kan? Kita tinggal pilih. Ini udah otomatis Bapak Ibu. Nah, kalau kita pilih yang ini, yang akhlak beragama, maka sub elemennya terkait dengan akhlak beragama. Oke, kita pilih yang ini. Selanjutnya ini pun sama, kita pilih misalnya masih nomor 1 juga. Misal dimensi untuk beriman bertakwanya ini sub elemennya ada 2, berarti kita pilih lagi yang ini. Tapi misalnya kita udah beda, bergotong royong misalnya. Nah, ini elemennya berubah lagi, menyesuaikan dengan gotong royong. Berbagi, sub elemennya menyesuaikan dengan berbagi. Ini udah full otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 2. Nah, di sini baru 2 sub elemen yang kita isikan Bapak Ibu. Di bawah untuk penilaian hanya 2 yang tidak terarsir. Yang lainnya terarsir, kenapa? Karena belum dimasukin, belum diinput sub elemennya. Nah, ini udah otomatis juga. Nah, kalau sub elemennya dipenuhin, maka arsirannya hilang semua. Nah, untuk membantu Bapak Ibu, mana yang harus diberi nilai, mana yang tidak. Oke, misalnya di sini Abdul. Nah, penilaiannya juga sudah ada pilihannya BB, MB, BSB, SB. Apa sih itu? Kalau untuk BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Oke, misalnya di sini saya langsung kasih nilai ya, karena kita akan lihat contohnya nanti. Nah, selanjutnya ini kita kasih nilai. Oke. Nah, ini kita copy semuanya dulu. Nah, di sini mungkin ada sedikit perubahan, dia belum berkembang. Di sini dia sangat baik misalnya. Oke, kita sudah input untuk satu contoh project rapornya. Nah, kita udah input ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat rapor P5-nya. Nah, ini tadi project 1 sudah terisi, aktivitas asik dan menyenangkan, tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini kita pilih nomor 1 dulu. Abdul ya, nomor 2 Joni, nomor 3 Kandar. Oke, ini misalnya Abdul. Nah, ini rapornya udah keluar tadi Bapak Ibu. Ya, otomatis dia. Nah, ini menyesuaikan dengan fase D. Tadi karena kita pilih fase D ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengenal unsur-unsur utama agama atau kepercayaan. Nah, ini karena ini udah sesuai dengan juknisnya. Nah, di sini dia nilainya MB, mulai berkembang, terchecklist, berkembang sesuai harapan, terchecklist. Kalau kita pindahin nomor 2, nah pindah checklistnya ya Bapak Ibu ya. 3, nah pindah juga checklistnya, menyesuaikan dengan inputan nilai P5. Itulah Bapak Ibu. Kalau untuk hasilnya bagaimana hasil cetaknya? Hasil cetaknya ya seperti ini tadi. Kita bisa lihat ya, ini halaman pertama, halaman kedua. Nah, ini project pertama. Project kedua, project ketiga kita belum input, jadinya dia tidak keluar. Dari sini saya modifikasi sedikit karena ada 3 project, kita perbandingkan tentunya ya. Kandar aktif dalam melaksanakan project profil Pancasila, terutama pada project 1 karena memang baru project nomor 1. Nah, di sini sudah otomatis kalau misalnya 3 project terisi semua, kita bisa tahu pada project apa Kandar lebih baiknya, apa project 1, apa project 2, atau project 3. Nah, tambahan sedikit keterangan terkait rapot project ini bisa dibagikan di 1 tahun sekali.
Kalau 1 tahun sekali tentunya di semester kedua ya, ini kita sudah mau bagi raport ya Bapak Ibu ya, di akhir semester 2 ini. Mungkin dari sekarang kita sudah bisa olah nilainya, apalagi yang sudah dilaksanakan P5 di semester 1 kemarin. Oke, untuk penjelasan lengkapnya, penjelasan runutnya Bapak Ibu kami undang dalam webinar berbagi praktik baik ya, ditunggu undangannya, ditunggu Bapak Ibu di dalam webinarnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Bapak Ibu berada. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.